Di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini tidak ada mata kuliah yang ada unsur matematikanya gitu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi alasan saya masuk atau mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebenarnya dulu tuh nggak ada rencana, nggak ada pikiran mau ngambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tapi saya ingat waktu dulu pas masih di pesantren, kebetulan saya lulusan pesantren. Dulu di pesantren tuh fikih yang dipelajari atau kurikulum yang dipelajari di pesantren itu kebanyakan fikih-fikih ibadah. Jadi jarang sekali belajar mengenai fikih-fikih muamalah. Nah, kebetulan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini ada jurusan muamalah atau jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi saya tertarik untuk mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan alhamdulillah setelah saya mengikuti tes ujian masuk ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung, alhamdulillah saya keterima di jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau muamalah. Nah, di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini belajar apa aja sih? Di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini belajar banyak hal sebenarnya. Tidak hanya belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah saja, tetapi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini kita nantinya akan belajar mengenai hukum formal atau hukum material. Nah, hukum yang dipelajari di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini fokus mempelajari hukum perdata gitu, bukan pidana. Walaupun sebenarnya belajar hukum pidana juga, tetapi cuma sekilas aja, cuma dasar-dasarnya aja, tidak sampai mendalam. Jadi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini kita fokus belajar hukum perdata. Jadi mata kuliahnya juga seperti hukum perdata internasional, hukum perikatan, hukum jaminan, hukum perbankan gitu. Kemudian selain mempelajari hukum, di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini kita belajar banyak hal tentang fikih dan ekonomi Islam, yaitu suatu ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas personal hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Nah, yang perlu diingat, hukum ekonomi syariah dan hukum konvensional ini memiliki pedoman yang berbeda tentunya gitu ya. Kalau hukum konvensional ini pedomannya undang-undang yang dibuat oleh negara. Berbeda dengan hukum ekonomi syariah, pedomannya ini tidak hanya undang-undang yang dibuat oleh negara saja, tetapi pedoman di jurusan hukum ekonomi syariah ini ialah fatwa Dewan Syariah Nasional, terus Al-Quran, Sunnah itu yang pertama, terus ada tadi fatwa Dewan Syariah Nasional, terus dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya. Selain belajar mengenai hukum perdata seperti yang saya jelaskan tadi, di jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga nantinya kita akan belajar mengenai ekonomi syariah. Nantinya akad-akad yang ada di ekonomi syariah ini nantinya akan dibahas secara tuntas di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan yang perlu teman-teman ketahui, di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini tidak ada mata kuliah yang berhubungan dengan hitung-hitungan atau mata kuliah yang ada unsur matematikanya gitu lah ya. Karena masih banyak yang salah paham bahwa di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini belajar mengenai pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada unsur matematikanya gitu ya. Padahal di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini
tidak ada mata kuliah yang ada unsur matematikanya, karena di jurusan hukum ekonomi syariah ini kita fokus belajar mengenai hukum dan ekonomi syariah. Karena di hukum ekonomi syariah ini gelarnya nantinya SH, sarjana hukum, bukan SE. Kemudian kelebihan kuliah di jurusan hukum ekonomi syariah ialah jurusan ini sangat aplikatif gitu, baik di dunia pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari kita nantinya akan tahu bagaimana sih bermuamalah atau bertransaksi yang halal tanpa adanya riba dan horor. Nantinya juga kita akan tahu bahwa bermuamalah atau bertransaksi sesuai kaidah Islam ini tidak ketinggalan zaman dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Nantinya juga kita akan lebih berhati-hati dalam bertransaksi, lebih sadar tentang hak dan kewajiban antara si penjual dan si pembeli sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Kemudian di dunia pekerjaan, jurusan hukum ekonomi syariah ini juga mempunyai kelebihan, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini sekarang perbankan syariah sedang mengalami perkembangan yang pesat. Tentunya lapangan pekerjaan untuk para lulusan jurusan hukum ekonomi syariah ini akan selalu ada dan sesuai dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, peluang atau prospek kerja di jurusan hukum ekonomi syariah ini sebenarnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, teman-teman bisa menjadi pebisnis di bidang syariah. Maksudnya pebisnis atau pengusaha yang mempunyai karakter muslim, karena di jurusan hukum ekonomi syariah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita belajar mengenai kaidah-kaidah ekonomi Islam. Ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi nantinya ketika lulusan hukum ekonomi syariah ini menjalankan suatu bisnis yang dijalankan akan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Selain bekerja di bidang industri ekonomi atau industri keuangan seperti di pegadaian syariah, asuransi syariah, atau perbankan syariah, di prospek atau peluang kerja di jurusan hukum ekonomi syariah ini teman-teman bisa bekerja di bidang hukum. Di antaranya yang pertama, teman-teman bisa menjadi legal officer atau orang yang pekerjaannya ini membidangi masalah hukum di sebuah kantor atau perusahaan, karena setiap kantor ini atau perusahaan biasanya membutuhkan legal officer. Terus yang selanjutnya, teman-teman juga bisa menjadi syariah compliance atau profesi yang bertugas untuk mengawasi suatu perusahaan yang berbasis syariah tentunya. Selanjutnya, peluang kerja jurusan hukum ekonomi syariah itu menjadi advokat atau pengacara, atau bisa menjadi konsultan hukum. Tentunya pengacara yang menangani kasus-kasus seputar kasus keperdataan, atau lebih khususnya lagi kasus terkait dengan kasus-kasus ekonomi. Selanjutnya, peluang kerja jurusan hukum ekonomi syariah yaitu menjadi arbiter atau mediator. Profesi ini mempunyai tugas penting, yaitu membantu orang-orang yang mengalami sengketa terhadap suatu kesepakatan. Nantinya seorang arbiter atau mediator ini mempunyai tugas mengambil solusi dan membuat perjanjian yang bisa mendamaikan dua pihak yang saling berselisih. Nah, tanpa adanya bekal hukum yang kuat, tentunya seseorang yang ingin menjadi arbiter atau mediator tidak akan bisa menekuni profesi ini, karena tadi emang profesi ini mengharuskan mempunyai bekal hukum yang kuat. Peluang menjadi seorang arbiter atau mediator ini sekarang terbuka cukup lebar, karena seperti yang kita ketahui sekarang itu banyak bisnis-bisnis yang berkonsep syariah yang terlibat dalam perselisihan dengan berbagai sebab. Selanjutnya yaitu menjadi Dewan Pengawas Syariah. Seperti yang kita ketahui, lembaga-lembaga Islam di Indonesia saat ini membutuhkan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan hukum ekonomi syariah.
Nah, tugas dari orang yang bekerja di Dewan Pengawas Syariah ini ialah mengawasi serta memberi keputusan terkait dengan kepentingan agama, juga berperan memberi peraturan dan teguran kepada lembaga-lembaga terkait. Intinya seorang Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai tugas memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut sudah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa cari informasi di Google, mungkin banyak ya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.